suci, suci, suci. Mazmur 95 ayat 1-7. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-soraklah bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur. Bersorak-soraklah bagi Dia dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, Dialah yang menjadikannya, dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalanya, dan kawanan domba, tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengarkan suaranya. Bersyukur kita hari ini bisa kembali menghadap tahta Tuhan yang mulia. Kita mau datang kepada Tuhan dan berkata, ku kagum hormat akan Engkau. Hanya Tuhanlah yang layak dipuji, disembah. Mari kita nyanyikan pujian, ku kagum hormat akan Engkau. Tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya,
Bapa di surga, kami merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami bersyukur ketika Tuhan boleh mengundang kami untuk boleh beribadah, bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, dalam kesibukan, dalam ketakutan, dalam kegentaran kami mau datang kepada Tuhan. Tuhan, kami meminta pengampunan dosa daripada Tuhan. Biar setiap dosa dan pelanggaran kami, Tuhan boleh kuduskan, boleh sucikan sehingga kami boleh layak di hadapan Tuhan. Kami mau beribadah, kami mau memuji Tuhan, kami mau menghormati Tuhan. Biarlah sepanjang ibadah kami ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Berkati kami Tuhan, sucikan kami, kuduskan kami sehingga kami boleh benar-benar kudus di hadapan Tuhan sepanjang ibadah ini Tuhan. Berkati kami Tuhan, biarlah kami juga boleh fokus kepada Tuhan. Ketika kami boleh beribadah, kami boleh mendengarkan isi hati Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati dan Tuhan yang boleh memimpin. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Hormat Jemaat dipersilakan duduk. Menjadi seorang murid, kita mau ikut Tuhan supaya kita memiliki jalan damai dan keselamatan. Ikut Tuhan, kita harus juga menyangkal diri supaya kita taat dan berserah sama Tuhan. Mari kita nyanyikan satu pujian, ikut di Kau saja Tuhan. Bertanggapan pada pagi hari ini kita akan membaca dari dua bagian firman Tuhan. Dari Ayub 31 ayat 5 sampai 6 dan Matius 23 ayat 1 sampai 7.
Firman Tuhan berbunyi demikian. Jikalau aku bergaul dengan dusta atau kakiku cepat melangkah ke tipu daya, Biarlah aku ditimbang di atas neraca yang teliti, maka Allah akan mengetahui bahwa aku tidak bersalah. maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadah. Bersama, mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil Rabi. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mempersiapkan hati kita, pikiran kita dalam pujian, isilah mataku dengan citra salibmu. Isilah mataku dengan citra salibmu, dengan kasih-Mu yang penuh di hatiku. Isilah mulutku dengan syukur padamu, hidupku seluruhnya milikmu. Fill my eyes. In my eyes, oh my God, with the vision of the cross. In my heart, with love of Jesus Nazareth. Fill my mouth with Thy praise. Let me sing the endless days. Let my will, let my life be wholly God. Silakan. Selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kita bersyukur di pagi hari ini, di minggu pertama di bulan Agustus, kita kembali bisa beribadah kepada Tuhan. Doa Musa sekali lagi, Tuhan memberkati setiap jemaat Kepemri dan Mogot Baru. Mari sebelum kita membaca dan mempelajari firman Tuhan, sekali lagi kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, memohon pertolongannya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur di pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang segar. Kami boleh ada di tempat di mana sekarang kami berada. Kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Singkapkanlah kebenaran firman-Mu untuk setiap kami sekalian ya Tuhan. Tolonglah setiap kami agar kami boleh dimampukan untuk mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya setiap kami boleh mempunyai satu kerendahan hati, kerelaan hati untuk boleh dibimbing, diajar, diarahkan kehidupan kami seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah kiranya Allah Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Tolong untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Bersabda dan berbicaralah Tuhan, karena kami siap untuk mendengar firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita melihat bagian firman Tuhan
yang tadi kita telah baca bersama-sama. Musa akan membacakan beberapa bagian. Yang pertama, Musa akan memulai dari ayat yang kedua. Matius pasal yang ke-23 mulai dari ayat yang kedua. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita berbicara tentang integritas versus citra seorang pelayan Tuhan. Ketika kita berbicara tentang integritas, kita sedang berbicara tentang satu kehidupan, kita sedang berbicara tentang satu pribadi yang jujur, yang transparan, yang terbuka, yang tidak ada kepalsuan di dalam kehidupannya. Ketika kita berbicara tentang integritas, kita sedang berbicara tentang keutuhan, tentang kesatuan antara apa yang ada di pikiran, apa yang dipercayai, diyakini dengan realitas praktek kehidupan secara nyata. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan kata lain, ketika kita berbicara tentang integritas, kita sedang berbicara jangan ada dusta di antara kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seseorang yang sungguh-sungguh berintegritas, dia tidak akan pernah mendustai dirinya sendiri. Seseorang yang sungguh-sungguh berintegritas, dia tidak akan mendustai orang lain. Orang yang sungguh-sungguh berintegritas dan memiliki integritas, dia tidak akan berani dan tidak akan pernah berani mendustai Allah di dalam kehidupannya. Karena memang Allah tidak bisa didustai. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita bicara citra, kita sedang berbicara tentang kesan yang kita coba perlihatkan, yang coba kita demonstrasikan, yang coba kita tunjukkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, siapapun mereka. Mungkin dia adalah suami kita, mungkin dia adalah istri kita, mungkin dia adalah anak kita, mungkin dia adalah orang tua kita, mungkin dia adalah rekan kerja kita, anggota komunitas kita, atau masyarakat di mana kita berada. Kita coba menampilkan diri kita sedemikian rupa di hadapan mereka, supaya kita terlihat sebagai orang yang baik, supaya kita terlihat sebagai orang yang luar biasa, sebagai sosok pribadi yang begitu menarik dan memberikan satu daya pikat yang luar biasa. Itulah citra. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan baik-baik bagian firman Tuhan yang telah kita baca bersama-sama, saudara, kalau nanti di rumah membaca dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-38, saudara, di situ kita dapat melihat dengan sangat jelas sekali bagaimana Tuhan Yesus mengecam akan kehidupan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan di dalam bagian teks kitab Injil Matius pasal ke-23, di situ muncul sebanyak 8 kali satu kata yang sangat keras sekali yang Tuhan Yesus ucapkan, celakalah kamu, yang ditujukan kepada ahli-ahli Taurat, yang ditujukan kepada orang-orang Farisi.
Saudara, di dalam bahasa aslinya, kata celakalah mengandung satu pengertian. Adanya satu kemarahan yang besar. Adanya satu kedukaan. Saudara, dengan kata lain, teks ini ingin menyampaikan, memberitahukan kepada kita betapa Tuhan Yesus bukan hanya geram, bukan hanya mengecam, tapi Tuhan Yesus begitu marah luar biasa kepada mereka. Padahal kita tahu, kalau kita mempelajari di dalam Alkitab, Yesus adalah seorang pribadi yang lemah lembut. Dia seringkali penuh dengan pengertian, tetapi khusus kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, Tuhan Yesus mengecam, marah dengan sangat besar sekali. Bukan hanya marah, saudara. Tuhan Yesus merasa begitu amat sangat sedih. Kesedihannya begitu mendalam. Digambarkan seperti orang yang sedang mengalami duka cita. Kalau kita pernah merasakan mengalami kehilangan orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang begitu mengasihi kita, orang-orang yang memiliki satu kontak ikatan batin yang begitu kuat di dalam hidup kita, saudara, itu akan menimbulkan satu kesedihan yang begitu luar biasa, yang kadang-kadang sangat sulit untuk digambarkan dengan kata-kata. Maka tidak heran kalau kita pergi ke rumah duka, ketika kita menghadiri kedukaan, baik di rumah duka maupun di pemakaman, mereka yang betul-betul berduka secara mendalam, mereka memiliki satu kesedihan yang begitu luar biasa. Nah saudara, ketika dikatakan Tuhan Yesus mengalami satu kesedihan seperti orang berduka, Tuhan Yesus betul-betul mengalami satu kesedihan yang amat sangat mendalam berkaitan dengan cara hidup dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, coba kita menyimak sejenak. Kita belajar sejenak latar belakang. Siapa sih sebenarnya yang dimaksudkan dengan orang Farisi? Saudara, orang Farisi adalah orang-orang yang dipisahkan, disisihkan, dikuduskan, dikhususkan untuk satu tugas yang khusus. Sehingga di dalam diri mereka ada satu kebanggaan yang luar biasa, karena mereka berbeda dengan umat Tuhan yang lainnya. Berbeda dengan orang-orang biasa pada umumnya. Mereka ada sesuatu hal yang tidak dimiliki oleh orang lain. Mereka bangga luar biasa. Mereka memiliki satu tugas untuk, saudara-saudara, dikatakan menjaga, memelihara hukum Taurat. Mereka memegang teguh hukum Taurat di dalam kehidupan mereka. Mereka mencoba mempraktekkan hukum Taurat di dalam kehidupan mereka. Adat istiadat orang-orang Yahudi, nenek moyang mereka, mereka pelihara sedemikian rupa. Mereka juga adalah orang-orang yang sangat mementingkan upacara secara lahiriah. Mereka rajin berpuasa, rajin berdoa, rajin beribadah, rajin memberikan satu perpuluhan, rajin memberikan korban persembahan. Mereka rajin untuk memelihara hari Sabat. Bahkan mereka pun pernah menegur murid-murid Yesus
yang melanggar hari Sabat. Saudara-saudaraku, menarik sekali kalau kita memperhatikan akan hal ini dan lain sebagainya. Lalu siapa ahli Taurat? Ahli Taurat adalah orang-orang yang bertugas menyalin Alkitab. Mereka meneliti sejarah yang ada di dalam Alkitab, mempelajari doktrin-doktrin yang terdapat di dalamnya, sehingga mereka betul-betul memiliki satu pemahaman, memiliki satu pengetahuan yang utuh, yang menyeluruh, yang baik, yang benar tentang Taurat Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahkan mereka adalah orang yang menginterpretasikan hukum sipil. Artinya mereka menafsirkan, menjelaskan hukum sipil, hukum agama, aturan-aturan moral yang ada di dalam masyarakat. Mereka yang menafsirkan, mereka yang menjelaskan, mereka yang menyampaikan. Bahkan mereka juga meneliti dan mengajar hukum-hukum Taurat. Saudara, dengan kata lain, kalau kita melihat dari beberapa uraian di atas, kita akan mengetahui dengan sangat jelas sekali, baik ahli Taurat maupun orang-orang Farisi bukan orang biasa, orang yang luar biasa, orang-orang yang memiliki keahlian yang sangat khusus, banyak tahu tentang firman Tuhan, tentang Taurat Tuhan, menguasai hukum-hukum Tuhan, Taurat Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mereka adalah orang-orang yang memiliki pengaruh yang besar di dalam masyarakat. Mereka dihormati di dalam masyarakat, dan mereka mempunyai kedudukan yang khusus di tengah-tengah masyarakat. Tetapi saudara, ironi sekali kalau kita membaca teks ini, seharusnya Yesus bangga dengan mereka. Seharusnya Yesus memuji mereka. Seharusnya mereka ada tempat di dalam hati Yesus. Tetapi yang terjadi sebaliknya, Yesus mengecam mereka. Apa yang menjadi latar belakangnya sehingga Tuhan Yesus mengecam kehidupan daripada orang-orang Farisi dan ahli Taurat? Yang pertama, ternyata para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, mereka hanya memperhatikan apa yang tampak di luar di dalam hidup mereka. Tetapi mereka tidak memperhatikan apa yang ada di dalam hati mereka, di dalam pikiran mereka, di dalam kehidupan mereka yang sesungguhnya. Ini hal yang pertama. Mungkin benar masyarakat, orang banyak melihat mereka adalah satu pribadi, mereka adalah satu sosok, mereka adalah seseorang yang wow, luar biasa. Tetapi saudara, di mata Yesus tidaklah demikian. Tuhan Yesus bisa melihat di kedalaman hati mereka. Mata Yesus menerawang keseluruhan di dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus menemukan berbeda. Mereka hanya menampilkan kesan supaya mereka terlihat sebagai seorang rohaniawan yang rohani. Tapi sebenarnya hidup mereka tidak rohani. Ini masalahnya, saudara. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mereka begitu mementingkan hal-hal yang lahiriah. Berpuasa, beribadah, berdoa, perpuluhan, memelihara Sabat dan lain sebagainya. Tapi jauh dari praktek yang sesungguhnya. Ini yang jadi masalah yang Tuhan Yesus persoalkan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada dasarnya
Kita sejak kecil, kita itu diajarkan untuk menampilkan apa? Kesan. Betul? Kesan. Kesan pertama itu akan menentukan. Mungkin katanya begitu akrab di telinga kita. Oleh karena itu kita sadar atau tidak sadar, kita dibentuk. Kita dibawa kepada satu pemahaman, satu pengertian, dan cara hidup. Seringkali kita lebih mementingkan kesan. Bagaimana orang melihat kita, supaya kita kelihatan baik. Masalah baik atau tidak itu urusan nanti. Yang penting tunjukkan dulu kesanmu di dalam kehidupan. Saudara, satu jebakan bagi kita, baik para hamba Tuhan, para majelis, para pelayan-pelayan Tuhan, aktivis di dalam gereja, pengurus, termasuk kita sebagai umat Tuhan. Kalau tidak hati-hati, kita tidak jauh berbeda. Seperti ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Saudara Musa pernah menjumpai ada sepasang suami istri. Ketika mereka datang ke gereja, di satu gereja, Musa tidak sebut gerejanya di mana. Saudara, luar biasa. Kelihatan dia adalah pasangan yang sangat harmonis. Dia adalah pasangan yang sangat berbahagia. Pasti orang ketika melihat mereka akan merasa iri. Waktu mereka datang ke gereja, turun dari mobil, mereka bergandeng tangan. Istrinya menggandeng tangannya. Kadang-kadang suaminya merangkul istrinya, berjalan bersama. Ketika berjumpa dengan orang, mereka memberikan senyuman yang begitu manis. Ada satu kesan yang luar biasa, yang mendalam, yang dia berikan, yang dia tinggalkan. Banyak orang terpesona, banyak orang terpukau dengan kesan yang dia berikan. Tetapi tahukah saudara, betapa terkejutnya orang-orang ketika tahu kehidupan dia yang sesungguhnya. Di gereja kelihatan begitu luar biasa, tapi ketika di rumah, mereka bukan yang suka cekcok. Cekcok hal biasa di dalam pasang kehidupan berkeluarga. Tapi saudara, ketika mereka cekcok, mereka bisa saling memaki. Nama-nama binatang di kebun binatang bisa keluar. Piring bisa terbang, gelas bisa terbang, sendok bisa terbang. Mereka saling memukul satu dengan yang lain. Bahkan sampai kepada satu tingkat mereka ingin saling membunuh. Wow, ini bukan cerita kosong, saudara. Ini real, ini nyata. Bukankah seringkali di dalam kehidupan kita, kita juga menjumpai orang-orang yang demikian. Karena kita lihat di gereja, ini orang hebatnya luar biasa, mempesonanya luar biasa. Tapi kenyataannya, wow, kejamnya luar biasa. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itu hal yang pertama. Lalu hal yang kedua, saudara, mengapa Tuhan Yesus begitu marah dengan luar biasa? Mengapa Yesus mengalami satu kesedihan yang begitu luar biasa kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi? Oleh karena mereka adalah orang-orang yang munafik. Saudara nanti pulang baca, berulang kali kata munafik di situ muncul. Ada 6 kali kata munafik itu muncul. Tuhan Yesus berkata, celakalah kamu, hai orang yang munafik. R.C. Sproul, seorang teolog yang besar, dia mengatakan, orang munafik adalah pemain sandiwara moral yang memakai topeng untuk menutupi keadaan dirinya yang sebenarnya.
hidupnya penuh dengan kepalsuan. Dan saudara, inilah yang dilihat oleh Tuhan Yesus, yang mungkin orang lain tidak lihat, yang mungkin masyarakat tidak lihat, yang mungkin umat Tuhan tidak lihat. Tetapi Tuhan Yesus matanya mampu melihat, mampu menerawang jauh di dalam kedalaman hatinya, di dalam hidupnya, bahwa mereka adalah orang-orang yang munafik, hidupnya penuh dengan kepalsuan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam psikologi itu ada yang namanya istilah jendela jauhari. Jendela jauhari itu berbicara 4 hal tentang diri kita. Yang pertama, ada areal-areal di dalam kehidupan kita yang kita tahu siapa diri kita sebenarnya. Kita tahu, orang lain tahu. Kamu tahu, saya tahu, kita sama-sama tahu. Tidak ada yang bisa ditutupi. Areal yang kedua, kita tahu siapa sebenarnya diri kita. Baik kelebihan-kelebihan yang ada di dalam diri kita, potensi-potensi yang ada di dalam diri kita, karunia yang Tuhan berikan di dalam diri kita dan lain sebagainya. Tetapi kita juga tahu kelemahan-kelemahan kita yang paling dalam. Kelemahan-kelemahan kita yang paling detail. Kita tahu dengan jelas kita itu seperti apa. Baik buruknya kita tahu sebenarnya kita itu seperti apa. Ini areal yang kedua. Areal yang ketiga, kita sebenarnya nggak tahu siapa diri kita. Kita nggak kenal siapa diri kita. Kita nggak mampu melihat diri kita itu sebenarnya seperti apa. Tapi orang lain, orang di luar kita, dia bisa melihat dengan jelas, dia bisa menilai dengan jelas siapa kita sebenarnya. Maka kita perlu diberitahu oleh orang lain. Lalu hal yang keempat, kita tidak tahu siapa kita. Orang lain juga tidak tahu siapa kita. Ini disebut dengan proses pencaharian, proses aktualisasi diri. Tetapi saudara, Musa ingin menyoroti di areal kedua dan areal yang ketiga. Saudara, ketika kita bicara tentang kemunafikan, kita bisa masuk di dalam areal yang kedua. Kita tahu siapa diri kita, tapi kita berusaha menampilkan bukan diri kita yang sebenarnya. Inilah yang disebut dengan kemunafikan. Hati-hati saudara. Hati-hati, setiap kita potensi berada di dalam areal yang seperti ini. Areal yang ketiga, kita nggak tahu, orang lain tahu. Kadangkala kita dikasih tahu, tapi kita tidak mau tahu. Karena apa? Karena kita sok tahu. Ini juga bahaya, saudara. Kita kembali kepada topik pembahasan di dalam teks ini. Saudara-saudara, Tuhan Yesus menyebut mereka adalah orang-orang yang munafik. Hidup tidak jujur, hidup penuh dengan dusta. Mendustai diri mereka sendiri, mendustai orang lain, dan mendustai Tuhan. Ketika mereka beribadah, ketika mereka melayani Tuhan, ini bahaya besar. Dan ini perlu menjadi introspeksi dan koreksi, dan mawas diri untuk setiap kita semua. Saudara, di dalam pelayanan, secara khusus di dalam penginjilan yang Musa lakukan, salah satu hal yang acap kali Musa temui ketika mereka menolak diajak ke gereja, hampir mirip jawabannya. Orang Kristen itu banyak yang munafik. Pelayan-pelayan Tuhan itu banyak yang munafik. Saudara, Musa mencoba berenung
Musa mencoba berpikir, merefleksikan di dalam kehidupan Musa secara pribadi. Jangan sampai Musa juga seperti itu. Mahatma Gandhi, dia katakan, saya suka Kristusmu. Saya suka ajarannya. Ajarannya very good. The best. Tapi saya gak suka pengikut-pengikutnya. Biarlah Tuhan kira menolong setiap kita supaya kita tidak menjadi seorang Kristen ataupun seorang pelayan Tuhan yang seperti itu. Yang terakhir, saudara, mengapa Tuhan Yesus begitu marah dan begitu sedih melihat praktek hidup keagamaan, kerohanian dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi? Saudara, ternyata mereka tuh suka mempersulit, suka menyusahkan orang lain melalui berbagai macam aturan yang mereka buat. Coba saudara baca di dalam ayat yang ketiga. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat, perhatikan ayat keempat. Mereka mengikat beban-beban berat. Lalu meletakkannya di atas pundak, di atas bahu orang. Tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Mereka suka buat peraturan. Tapi itu untuk orang lain. Nyusahin orang lain, mempersulit orang lain, tapi mereka sendiri tidak. Tuhan mencela perbuatan mereka. Saudara, ada orang berkata begini, heran ya, ada orang-orang yang begitu senang sekali ketika melihat orang lain susah. Ketika melihat orang lain menangis. Ketika melihat orang lain terpuruk. Tapi heran, ada orang-orang yang gak senang melihat orang lain senang. Gak senang melihat orang lain berhasil. Aneh kan? Harusnya kita tuh senang dengan orang yang senang. Susah dengan orang yang susah. Tapi ini yang terjadi sebaliknya. Yang senang dia tidak senang. Yang susah dia senang. Saudara, waktu Musa mempersiapkan khotbah ini, Musa teringat dengan seorang YouTuber yang kasusnya sempat viral, cukup besar, memenuhi media massa. Banyak orang yang membuli dia. Saudara, dia memberikan satu bingkisan sembako kepada para waria yang ada di kota Bandung. Tapi bingkisan itu berisi barang sampah, saudara. Dan dia bangga, dia tertawa, dia senang dengan kondisi yang seperti itu. Saudara, ironis sekali. Ironis sekali. Saudara, bagaimana dengan kehidupan kita sebagai seorang rohaniawan, sebagai seorang majelis, sebagai pengurus komisi, aktivis di dalam gereja, termasuk sebagai orang yang mengaku sebagai pengikut-pengikut Kristus.
Adakah di dalam hidup kita benar-benar memiliki satu integritas hidup yang jujur, hidup yang terbuka, hidup yang transparan? Ada satu kesatuan yang utuh antara yang kita pikirkan, yang kita yakini, yang kita pahami, yang kita katakan, yang kita ajarkan dengan praktek kehidupan kita. Saudara, mari kita mohon Tuhan tolong kita menjadi pribadi-pribadi yang berintegritas. Ketika Tuhan mempercayakan kita satu tanggung jawab, mari kita terima tugas dan tanggung jawab itu dengan penuh dedikasi, dengan penuh integritas di hadapan Tuhan maupun di hadapan jemaatnya. Di dalam menjalani kehidupan iman Kristen kita, jalanilah satu kehidupan dengan penuh integritas. Sehingga mereka boleh melihat ada sesuatu yang berbeda di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Saudara, jangan terjebak kepada pencitraan. Kadang-kala kita senang ketika orang berkata, "Wah, kamu baik ya, kamu berbeda dengan si dia." Saudara, kadang-kadang kita begitu gampang, senang, terpesona, bahkan seperti terhipnotis. Saudara, ketika seseorang mengatakan bahwa kita adalah orang yang baik, satu pertanyaan yang kita perlu renungkan dan pikirkan, betulkah kita orang yang baik? Apakah perkataan orang itu akhirnya membuat kita pasti menjadi orang baik? Belum tentu. Bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Waktu orang katakan kita baik, bisa jadi sebenarnya kita tidak baik. Tetapi karena dia ingin sesuatu dari kita, dia coba angkat kita. Oh, itu bahaya, saudara. Sebaliknya, sewaktu orang katakan kamu tidak baik, pertanyaannya yang perlu kita pikirkan, kita renungkan, kita jawab dengan jujur kepada diri dan di hadapan Tuhan. Benar nggak kita baik? Banyak orang yang baik tapi dikatakan tidak baik. Jadi saudara, baik dan tidak baik kita tidak ditentukan oleh perkataan orang lain, tapi bagaimana cara hidup kita di hadapan Tuhan. Saudara, oleh karena itu mari pegang teguh firman Tuhan di dalam hidup kita. Pegang teguh prinsip-prinsip iman Kristen yang diajarkan oleh firman Tuhan. Berjalanlah sesuai dengan ajaran iman Kristen itu. Ketika kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, kita mau taat kepada kebenaran firman Tuhan, kita mau menghidupi iman kita, sekalipun kita tidak sempurna, di situ integritas itu akan muncul, akan terlihat dengan sangat jelas sekali. Saudara, ketika kita tahu dengan jujur kita tidak baik, saudara, nggak apa-apa, akui. Jangan takut mengaku kekurangan kita. Akui kalau memang ada kekurangan dalam diri kita. Akui di hadapan Tuhan. Kalau kita melakukan kesalahan pada orang lain, akui kepada orang lain dengan jujur. Tapi nggak cukup sampai di situ, saudara. Bertobat, bertekad untuk berubah, dan mohon pertolongan Allah Roh Kudus memampukan kita untuk berubah, menghidupi satu kehidupan yang berkenan di hadapannya. Musa percaya Tuhan akan menolong setiap kita sekalian. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar. Tolonglah agar kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang berintegritas, yang tidak hanya mementingkan penampilan secara lahiriah, sementara kehidupan kami begitu bobrok, begitu tidak berkenan di hadapan Tuhan, penuh dengan kepalsuan.
Ampuni kami Tuhan. Kami rindu menjadi pribadi-pribadi yang berintegritas, menjadi pribadi-pribadi yang menghidupi iman Kristen kami dengan benar, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Di tengah kegagalan yang ada di dalam hidup kami, mari Tuhan tolong setiap kami. Biarlah kami boleh memperbaiki, merenda kehidupan kami, yang semakin hari boleh semakin menyerupai Kristus. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Di nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari kita berdiri. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Yang pertama-tama, mari kita berdoa untuk kebutuhan akan sukarelawan, tenaga medis, ataupun kesehatan untuk menolong proses percepatan vaksinasi. Sebagaimana pemerintah memprogramkan proses percepatan vaksinasi. Tapi salah satu hal yang tidak bisa dilupakan, sarana dan tenaga medis itu dibutuhkan. Oleh karena itu pemerintah membuka peluang, kesempatan kepada siapapun yang ingin menjadi sukarelawan. Kita doakan untuk hal ini. Yang kedua, mari kita bersama-sama berdoa untuk kebutuhan obat-obatan, oksigen, dan ruang perawatan untuk pasien COVID. Yuk kita sama-sama buka suara, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau kami mempunyai pemimpin-pemimpin bangsa yang begitu mencintai bangsa ini, yang begitu mencintai masyarakatnya, warganya. Secara khusus di dalam menghadapi permasalahan COVID yang ada pada saat ini. Pemerintah kami sedang mencoba memikirkan bagaimana melakukan percepatan proses vaksinasi sehingga seluruh masyarakat Indonesia bisa divaksinasi, menghindarkan mereka dari penularan virus COVID. Oleh karena itu Tuhan berkati program pemerintah kami ini. Kau tahu ada kebutuhan tenaga sukarelawan, medis yang bisa terlibat di dalam proses vaksinasi ini Tuhan. Biarlah Tuhan Kau membangkitkan warga negara Indonesia, termasuk orang-orang Kristen yang terbeban untuk mau terlibat menjadi sukarelawan untuk membantu proses vaksinasi bisa berjalan dengan cepat. Siapapun mereka, biarlah Tuhan Kau yang menggerakkan mereka Tuhan, sehingga kebutuhan tenaga ini boleh terpenuhi dan proses percepatan ini bisa berjalan dengan baik. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk kebutuhan obat-obatan, oksigen, ruang perawatan di rumah sakit yang sudah penuh. Tuhan, pemerintah kami coba terus memikirkan bagaimana obat-obatan ini bisa didistribusikan, bisa didapati oleh masyarakat dengan mudah, dengan cepat, sehingga penanganan mereka yang terpapar COVID bisa segera disembuhkan, ditangani, tidak menjadi parah. Oleh karena itu Tuhan, mari Engkau tolong berikan hikmat bijaksana kepada pemerintah di dalam mengambil langkah-langkah keputusan-keputusan, di dalam menangani kelangkaan akan obat-obatan yang ada. Kami berdoa ya Tuhan untuk orang-orang yang begitu egois, yang hanya berfokus diri, hanya mementingkan diri, menimbun obat-obatan, menimbun oksigen, mencari keuntungan di tengah penderitaan orang lain. Kami berdoa Tuhan untuk mereka. Ampunilah mereka Tuhan. Sadarkanlah mereka Tuhan, supaya mereka juga boleh melihat saudara-saudara mereka, sesama bangsa Indonesia, sesama umat ciptaan Tuhan, sehingga mereka betul-betul juga boleh dapat tergerak hatinya
untuk peduli kepada orang lain, sehingga mereka boleh menjual sebagaimana seharusnya layaknya harga, dan mereka juga boleh dapat mendistribusikan obat yang mereka timbun maupun oksigen. Tuhan, kami juga berdoa untuk rumah sakit yang sangat penuh. Tuhan, pemerintah terus mencoba memikirkan jalan keluar, menciptakan rumah sakit darurat, baik berupa tenda maupun gedung-gedung yang dirubah menjadi tempat penampungan. Biarlah Tuhan tolong. Terlebih daripada itu Tuhan, tolonglah kami anak-anak-Mu, gereja-gereja Tuhan, umat Tuhan. Bukan hanya kami berdoa, tapi biarlah kami juga boleh menjalankan peran kami di tengah-tengah bangsa kami. Dalam konteks, di tengah-tengah situasi, bangsa kami mengalami kesulitan berkaitan dengan masalah virus COVID ini. Dengar doa kami Tuhan, demi nama Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup, kami berdoa. Amin. Bisa kembalikan kepada liturgis. Ya, kita bersyukur kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan boleh mengingatkan kita bagaimana kita memiliki hidup yang jujur dan berintegritas. Untuk meresponi firman Tuhan yang kita boleh dengar, kita akan mempersembahkan apa yang Tuhan sudah berkati kita. Kita memberikan persembahan, kita nyanyikan pujian, bukakan mataku Tuhan. Bukakan mataku Tuhan, untuk lihat kebenaran-Mu. Beri padaku kunci ajaib, untuk lepaskan belengguku. Ku menantikan Tuhanku, kehendak-Mu yang jadilah. Roh Kudus menyertaiku dan pimpinku. Bukakan mulutku Tuhan, untuk memberitakan Injil-Mu. Buka hatiku oh Tuhan, penuhi dengan kasih-Nya. Ku menantikan Tuhanku, kehendak-Mu yang jadilah. Roh Kudus menyertaiku dan pimpinku. Mari kita berdiri. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan boleh berikan kepada kami untuk boleh mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Berkati persembahan kami yang boleh kami berikan, kiranya boleh dipakai untuk boleh memperluas kerajaan dan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini Tuhan. Khususnya di dalam gereja kami. Berkati untuk orang-orang yang sudah memberi ataupun yang belum. Kiranya Tuhan yang selalu menyertai dan Tuhan yang boleh memberkati. Ini persembahan kami, Tuhan kuduskan dan Tuhan sucikan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Maha Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat berberkat. Amin. Kiranya kasih karunia Allah Bapa
anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus, boleh memimpin, menolong, menyertai, memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai saat ini sampai Tuhan datang kedua kalinya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, boleh mengambil saat teduh. Amin. Kita bersyukur hari ini kita boleh mengikuti ibadah. Yang pertama kita akan melihat warta jemaat kita. Yang pertama kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita boleh beribadah dan kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Kita mengucapkan terima kasih juga untuk Musa Lukman yang boleh melayani kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati setiap pelayanannya. Yang selanjutnya, ibadah minggu depan, tanggal 8 Agustus 2021, bertema konsep persembahan menurut perjanjian lama dan perjanjian baru. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Guru Injil Nanda Aprilia Hendra. Yang selanjutnya ada di hari Jumat 6 Agustus 2021, jemaat semua diundang untuk mengikuti persekutuan doa. Bertemakan mengenai saudara-saudara seiman yang akan disampaikan oleh Saudara Elvin, dan worship leader yang bertugas adalah Bapak Fagos. Yang terakhir, kita bersyukur dan ada berita sukacita. Telah lahir anak perempuan dari Bapak Resa dan Ibu Aprilia yang diberi nama Rahel Eugenia Wijaya pada hari Rabu 28 Juli 2021. Segenap hamba Tuhan, majelis dan jemaat mengucapkan selamat kepada keluarga. Demikian rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan boleh memberkati. Selamat hari Minggu.